Gue hanya memainkan ponsel gue sambil menunggu Jojo. Tiba-tiba terdengar suara langkah yang sangat berat, seperti tumit yang sengaja diadu dengan ubin. Duk, duk, duk. Gue terdiam dan tetap diam. Sadar wajah gue pucat. Jojo nanya, lu tuh kenapa sih? Katanya. Gue cuma bisa senyum sambil ngambil air panas yang ada di tangannya Jojo. Gue melihat sosok lelaki pendekar itu lagi. Kali ini dia menatap gue dengan wajah murung seperti sedih dengan alis yang menekuk. Nggak tahu ada apa-apa dengan dirinya dan apa yang dimaksudnya. Gue hanya tersenyum ke dia dengan melambaikan tangan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Gagan di Kongres Channel Ngawangkong Teberes-beres. Di konten kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah orang yang mau ke Curug Leuwilieup, yang ternyata dia di sana bertemu dengan sosok seperti pendekar ala-ala Betawi seperti itulah. Sebelum jauh cerita ke sana, gue mau terima kasih banget buat kalian yang udah support kita dengan melakukan subscribe. Gue respect banget. Dan yang buat mau cerita di konten kita, gue masih ngadain challenge untuk memeriahkan HUT RI yang ke-78 ini dengan membagikan hadiah sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang yang bisa menceritakan kisah horornya di sini atau bisa mengirimkan ke email yang ada di deskripsi atau di Instagram kita. Mari kita mulai, siapkan sesajennya. Rokok sudah dibakar, sesajen pun sudah siap. Mari kita mulai cerita. Hai, nama gue Okta. Sekarang gue mau menceritakan pengalaman gue. Cerita ini mengenai trip gue ke Curug Leuwilieup Bogor, Jawa Barat. Sebenarnya perencanaan ini udah kita rencanain sebelum tahun baruan 2018. Tapi apalah daya, baru kesampaian pada 21 Februari 2018. Setelah gua dan ketiga teman gua, Jojo, Vicky, dan Bang Ridi, sudah merencanakan manajemen logistik, estimasi waktu, dan transportasi, kami berangkat pagi itu dari stasiun Pondok Cina sekitar pukul jam 9 pagi. Kali ini gue perempuan satu-satunya dalam perjalanan ini. Oke, singkat cerita, kami tiba di lokasi pada pukul 1 siang. Lalu Vicky dan Bang Ridi segera menentukan lokasi pembangunan tenda. Kami membawa 2 jenis tenda dengan kapasitas 2 orang dan 6 orang. Tenda berkapasitas 2 kami gunakan untuk meletakkan barang bawaan kami. Setelah selesai membangun tenda pada pukul 3 sore, dengan kokohnya, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Alhasil, kita diguyur hujan yang cukup lama. Aktivitas kita sedikit terhambat karena intensitas air yang lumayan besar. Setelah hujan reda, Jojo dan Vicky bersiap untuk memasak makan malam untuk kami yang kebetulan belum makan sedari tadi semenjak keberangkatan kita dari sana. Gue merasa sedikit lebih lelah dan meminta izin untuk tidak membantu menyiapkan makanan dan mereka mengerti. Senangnya memiliki partner adventure seperti mereka yang selalu menganggap gue sebagai ratunya. Lanjutlah, gue beristirahat, memasuki tenda duluan dengan tujuan untuk memejamkan mata sebentar. Disinilah alkisah mengapa gue menulis cerita ini. Sayup-sayup,
Gua dengar gelak tawa dan seperti seorang wanita yang sedang mengobrol. Gua terbangun, maksud ingin berkenalan dengan wanita itu. Karena gue bosan, gak ada perempuan yang bisa gue ajak ngobrol. Mengingat teman-teman gue semua kan laki-laki. Gua keluar dari tenda dan hanya mendapati Jojo dan Vicky yang sedang makan. Sedangkan Bang Ridi sedang berfoto-foto di tepi tebing itu. Hai Dut, bentar amat tidurnya. Nih ayo makan. Sambil menatap gua aneh. Vicky nanya, kenapa keluarnya kayak buru-buru gitu, mau kemana? Gue diem dan gue masuk kembali ke dalam tenda tanpa menjawab pertanyaan dan penawaran dua laki-laki itu. Gue merebahkan badan gue berharap ini hanya hayalan. Karena gue yang lagi kelelahan. Selang beberapa menit gue sedang bermain ponsel. Gue mendengar suara wanita berbisik di telinga gue dan berkata, hati-hati ya teh. Nah loh, siapa coba? Gue lalu keluar tenda lagi dan bertanya dengan mereka bertiga yang dari tadi asik bersenda gurau. Lagi ngobrol sama siapa? Tanya gue. Jojo diem, berhenti mengunyah suapan makanannya dan menatap Vicky. Dia berkata, kita bertiga doang di sini, nggak ada siapa-siapa lagi Bu. Dengan raut wajah yang heran. Bang Ridi tersenyum dan berkata, keberisikan ya. Lagi-lagi gua tertegun mendengar suara-suara misterius itu. Saat itu pukul jam 6 sore dan langit mulai gelap. Gue berusaha meluapkan kejadian itu. Sedang asik ngobrol, gue melihat di tepian pohon rindang ada sesosok lelaki seperti memakai sarung yang disangkutkan di pundak dengan baju putih polos dan celana ngatung mengenakan peci hitam. Hampir mirip-mirip tampilan ala pendekar Betawi. Dia tersenyum sama gua dan mengarahkan jempolnya ke sisi belakangnya seperti menunjukkan arah. Anjir, ngeri juga. Gua hanya diam, menguatkan diri dengan membalas senyum dan berdoa surat apapun di dalam hati gua. Gua memejamkan mata sambil komat kamit, sadar dengan tingkah aneh gua. Jojo nepuk pundak gua. Lihat apa? Kata Jojo. Gua hanya diam lalu menggelengkan kepala dengan menahan untuk tidak bercerita apa yang sedang terjadi. Bang Ridi datang dari sisi kanan tenda dan memberikan gua teh manis, hangat dan mie instan cup karena mungkin dia tahu gua belum makan. Di sini perasaan gua sudah sedikit lega, mungkin sebenarnya karena gua lapar. Jadi gua agak cemen lah. Gak kerasa waktu menunjukkan pukul 10 malam. Vicky berinisiatif untuk mengajak berdoa bersama sebelum kita tidur. Alhamdulillah kita semua seiman. Lalu memutuskan untuk membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Setelah selesai, Vicky dan Bang Ridi langsung ingin merebahkan tubuhnya karena mereka pasti lelah. Jojo bilang, mau ngobrol gak? Gue gak bisa tidur. Tadi ngopi kebanyakan. Gue senang mendengarnya karena sejujurnya gue juga belum ngantuk. Jojo keluar tenda lah. Bilang mau buatin gua coklat panas dan ngambil rokok di tenda barang tadi yang ada di sana. Gua hanya memainkan ponsel gua sambil menunggu Jojo. Tiba-tiba terdengar suara langkah yang sangat berat seperti tumit yang sengaja diadu dengan ubin. Duk 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 duk. Suara itu tepat di sebelah kanan gua. Di pembatas tubuh gua itu, dan suara itu hanya ada di dekat flysheet. Gua gak berani keluar buat mastiin itu. Gua hanya manggil-manggil Jojo. Jo, udah selesai belum? Gua bilang gitu, tapi gak ada jawaban sama sekali.
dan hanya terdengar suara deruh air. Langkah itu mendekat pintu masuk tenda, lalu tiba-tiba berhenti setelah gua berucap hasbunallah wa ni'mal wakil dengan lantang. Lalu terdengar suara hembusan nafas yang sangat berat dan tangan yang sangat besar yang mengelus tenda gua. Gua diam seperti patung dengan tarikan nafas yang sangat cepat. Sudah mencoba membangunkan Bang Ridi dan Vicky, tapi mereka nggak menggubris. Suara itu hilang setelah gue membaca ayat-ayat kursi. Lalu Jojo datang dengan santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal jarak tenda hanya sekitar 50 meter lah, dibatasi dengan pohon yang sudah ditebang. Gue terdiam dan tetap diam. Sadar wajah gue pucat, Jojo nanya, lu itu kenapa sih? Gue cuma bisa senyum sambil ngambil air panas yang ada di tangannya Jojo. Gue langsung meneguk coklat panas itu, padahal Jojo bilang itu baru mendidih, tapi mungkin the power of panic. Ya gue langsung teguk itu coklat panasnya. Waktu menunjukkan pukul jam 12 malam, gue mulai mengantuk lalu memutuskan untuk tidur dan Jojo juga tidur. Alhamdulillah kami terlelap sampai pagi hari pukul 8 tanpa gangguan tuan rumah Lewiliuk. Vicky dan Bang Ridi bersiap untuk memasak sarapan, gue dan Jojo ditugaskan mengambil air di sumber air terdekat. Gue melihat sosok lelaki pendekar itu lagi. Kali ini dia menatap gue dengan wajah murung seperti sedih dengan alis yang menekuk. Gak tahu ada apa-apa dengan dirinya dan apa yang dimaksudnya. Gue hanya tersenyum ke dia dengan melambaikan tangan gue. Gue menoleh ke Jojo untuk mengenalkan si sosok itu ke si Jojo ini. Setelah gue menoleh lagi, ternyata si sosok ini udah nggak ada di tempat yang tadi dia melambaikan gua. Jojo bingung dan lekas mengajak gua kembali ke tenda. Tapi entahlah, setelah gua melambaikan tangan kepada sosok itu, perasaan gua sangat lega, nggak ada lagi rasa takut. Lanjut, kita kembali ke tenda dengan menu masakan sederhana yang sudah disusun dengan demikian rupa oleh Chef Vicky. Kami menyantap makanan bersama. Setelah itu, pada pukul 10, mereka mengajak gua mandi di curug sebelum pulang. Gua menolak tawaran itu dan lebih memilih menyaksikan saja tingkah aneh ketiga teman gua itu ketika mandi. Semua berjalan lancar dan aman tanpa uji nyali. Pada pukul 12 siang, kita packing dan bergegas pulang. Kita berdoa sebelum pulang, berharap kita selamat sampai rumah masing-masing. Dan alhamdulillah kita sampai pukul jam 4 sore. Gue menceritakan hal ini keesokan harinya di rumah Bang Ridi. Mereka hanya diam sambil nunjukin bulu kuduk mereka yang aktif. Ya udah, sampai sini aja ceritanya, kata si Okta itu. Jadi begitu ceritanya guys. Semoga cerita ini bisa kalian ambil kesimpulannya atau bisa kalian tonton sambil menemani malam kalian. Jangan lupa gue mengingatkan lagi buat kalian, kita tetap mengadakan challenge ini, nanti akan diumumkan di akhir Agustus. Bye bye.